Amazon.
alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asfar innaha Jadi senternya enak banget. Orang pedagang roti, yang mempunyai amalan istighfar. Jadi kesehariannya itu mulutnya terus berkomat-kamit, gak kayak kita mau iqomah kayak gini lagi, giliran subuh hening. Oke, nah jadi mulutnya itu senantiasa terus melafazkan istighfar, baik itu ketika dia merebus roti direbus apa? Dikukus, digoreng. Kalau goreng digoreng. Dia apa? Dipanggang. Nah, jadi ketika pedagang roti ini, cukup. Ketika pedagang roti ini membuat adonan, memanggang roti, itu mulutnya terus istighfar, meminta ampun kepada Allah. Ini bukan tentang siapa dia, siapa mereka, tapi tentang kita, tentang diri kita. Jadi pelajarannya juga tidak perlu melihat kesalahan orang lain, pencapaian orang lain, tapi fokus kepada diri kita, pencapaian kita, perbaikan diri kita, dan kesalahan kita. Itu aja cukup. Makanya adalah amalan Islam. Amalan Islam yang diantaranya istighfar. Imam Hambali. Suatu ketika Imam Hambali ini terpanggil dirinya. Beliau entah kenapa suatu malam itu kayak pengen aja jalan-jalan malam ke suatu kota yang cukup jauh dari tempat tinggal beliau. Pengen aja gitu jalan, padahal tidak ada janji ketemu sama orang,
tidak ada keperluan, pokoknya pengen aja jalan ke satu kampung di sebelah lah, ibaratnya seperti itu ya. Sampai beliau di tempat tersebut, karena beliau ini seorang alim ulama ya, yang sampai sekarang mazhabnya kita imani juga. Beliau pengen istirahat lah sampai ke suatu masjid, pengen istirahat karena perjalanannya yang lumayan. Pengen istirahat, baring, masuklah ke dalam masjid, baringlah dia mau baringan tidur. Temulah sama marbotnya, diusir beliau. Kamu siapa? Dari mana? Saya adalah musafir, kata Imam Al-Hambali. Saya adalah seorang musafir, saya mau istirahat sebentar. Tidak, kata marbot tersebut. Tidak diperbolehkan di sini untuk istirahat sampai didorong-dorong. Akhirnya beliau sebagai orang yang alim lah ya, mengalah nggak kayak kita mungkin dibangunin, apa sih, cuma sebentar doang, contoh. Jadi beliau tidak seperti itu. Nah, beliau oke lah turun keluar masjid ya. Jadi beliau ini keluar masjid pengen baring lagi nih di teras masjid. Di teras masjid umumnya bisa lah ya, teras masjid yang mungkin ada nyamuk, terus udaranya lebih dingin, lantainya lebih dingin. Beliau coba tetap baring karena merasa lelah. Baringlah, masih kelihatan tuh sama marbot. Ngapain lagi di sini? Kan sudah dilarang tidur, mau di teras, pokoknya nggak boleh tidur di area masjid ini. Diusir, tetap didorong-dorong lagi. Pergi. Akhirnya beliau bingung, dan kejadian tersebut dilihatlah oleh pedagang roti ini. Pedagang roti ini melihat kejadian tersebut. Jadi dulu itu tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kita masuk channel Daurah Quran, kita bisa viral, atau mungkin setidaknya ada yang bisa lihat kita. Tidak. Nah, tetapi kalau dulu orang itu hanya mengenal nama saja, tidak mengenal wajah. Jadi Imam Ahmad Al-Hambali ini itu sudah masyhur, sudah terkenal pada saat itu. Sudah terkenal, tapi orang cuma tahu namanya. Orang belum tahu nih mukanya. Jadi sebenarnya kalau beliau mau ngasih tahu nih identitasnya bahwa beliau ini Imam Hambali, sudah otomatis orang-orang itu akan taat kepada beliau. Tapi beliau tidak memilih mengalah itu tadi. Ketika dia mungkin direndahkan sama orang dengan yang seharusnya derajat beliau itu mulia, tapi beliau memilih tidak memberitahukan itu dan lebih memilih mengalah. Nah, sampailah pedagang roti ini menanyakan kepada Imam Hambali ini, wahai tuan atau chef ini ya chef, ada keperluan apa Anda datang ke kampung ini? Kata beliau, saya entah kenapa tergerakkan hatinya untuk menuju ke tempat ini, dan tadinya saya mau istirahat dulu di masjid, namun tidak diperbolehkan. Pedagang roti ini akhirnya mengajak Imam Al-Hambali ini ke rumahnya. Ya udah tuan, mari masuk ke rumah saya dulu istirahat. Sampailah beliau duduk, didudukkan, silakan duduk dulu. Sambil pedagang roti ini melanjutkan aktivitasnya nih, bikin adonan lah ya. Gimana cara bikin adonan itu? Gini juga ya. Bikin adonan sampai beliau ini Imam Hambali ini melihat, memperhatikan nih pedagang roti. Kok ini orang dia membuat adonan mulutnya itu gerak terus. Akhirnya ditanyalah penasaran Imam Al-Hambali, wahai tuan, sesungguhnya saya melihat mulut kamu dari tadi kok beraktivitas tapi tidak berhenti bergerak. Kalau
kalau kita ahlul Quran, biasanya mulutnya yang tidak berhenti bergerak itu jangan gitu. Bukan komat kami tadi saya di sini bukan kayak gitu. Oke, terus tibalah beliau penasaran, ditanya lah. Akhirnya pedagang roti ini jawab, bilang, alhamdulillah Syekh, saya mengamalkan bacaan istighfar. Kalau sepintas kan kita bisa berpikir amalan ngulang istighfar, emang apa sih manfaatnya? Gitu, sampai istighfar itu diulang-ulang terus gitu kan. Imam Al-Hambal bertanya, wahai Tuhan, dari amalan ini sudah berapa lama? Sudah lama, pokoknya sudah lama. Dan Imam Al-Hambal ini bertanya, apa yang sudah engkau dapatkan dari amalan istighfar ini? Pedagang roti menjawab, alhamdulillah, semua hajat yang aku inginkan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu yang sampai sekarang belum dikabul oleh Allah. Entah itu kapan, saya pun tidak tahu. Karena sudah lama nih, satu hajat ini tidak dikabul oleh Allah. Akhirnya Imam Hambali penasaran, nanya, emang apa yang menjadi hajat Tuhan? Pedagang roti menjawab, sungguh saya telah membaca banyak karangan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Hambali. Betul, Imam Al-Hambali. Dan saya sebagai, mungkin meskipun Imam Hambali itu adalah orang yang sangat terkenal gitu, sangat masyhur gitu, mungkin saya cuma pedagang roti ya, saya juga merasa gak mungkin saya bisa ketemu sama beliau yang sudah terkenal di mana-mana, yang masya Allah saya ini cuma orang biasa, gak mungkin kayaknya. Makanya saya pun bingung kapan nih doa saya ini dikabul sama Allah, saya gak tahu gitu. Akhirnya dengan penuh wajah haru, Imam Hambal langsung memeluk pedagang roti tersebut. Wahai Tuhan, bukan Tuhan nih, wah, baru mau pakai sunnah gitu gak jadi. Wahai Tuhan, sungguh demi Allah, salah satu permohonan hajat terakhirmu itu hari ini sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud Anda apa Tuhan? Kata pedagang tersebut, demi Allah, saya adalah Imam Hambali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang di kampung ini. Berpelukanlah dengan penuh haru. Dan Imam Hambali mengatakan bahwasanya, jujur, ketika saya datang di sini tidak pernah terlintas sepeser pun niat saya mau datang kemarin, nggak pernah. Entah ada hal yang mendorong saya tuh untuk datang ke sini, saya pun nggak tahu. Sampai jauhnya saya pengen istirahat di masjid. Allah ibaratnya memberikan jalan saya ke sini dengan diusir. Saya diusir, meskipun ibaratnya saya pun punya derajat. Kenapa kok yang saya punya derajat tinggi mulia saya diusir, tapi saya terima itu. Dan memang jalannya Allah takdirkan untuk saya itu bertemu dengan engkau. Itu beberapa kisah yang insya Allah jadi sangat masya Allah ya, segala hal yang, makanya yang kata pedagang itu loh, ini orang terkenal, ulama besar gitu, ulama besar, dan saya ini cuma orang biasa yang gak ada apa-apanya lah. Gak mungkin saya bisa bertemu sama beliau, tapi mahal kuasanya Allah. Dengan segala kekuasaannya dipertemukan beliau dengan satu amalan Islam yang di bagiannya yaitu istighfar. Amalan istighfar ini jadi terus untuk kita setiap hari membersihkan diri, sholat tobat dari perkataan-perkataan, menyibukkan diri dari kebaikan-kebaikan,